Kisah seru kita dimulai dengan sebuah video tutorial olahraga, di mana seorang gadis memberitahu cara menghilangkan lemak perut. Dia mengatakan bahwa tubuh akan menjadi sehat. Jika kamu melakukan latihan-latihan ini, dan bahwa dalam latih tanding kendo, kamu tidak boleh melupakan dasar-dasarnya. Melanjutkan penjelasannya, gadis itu mengatakan bahwa punggung harus selalu lurus, dan dalam kondisi apapun, kamu tidak boleh kehilangan pandangan dari rekan tandingmu. Kemudian, dalam video tutorial ini, sang pelatih melompati sebuah pagar, mengatakan bahwa dia bisa dengan mudah melompatinya. Selama ini, tokoh utama kita sedang menontonnya melalui layar ponsel. Dia tiba-tiba mulai batuk, membuatnya mematikan video itu dan meletakkan ponselnya di atas tempat tidur. Ini berat baginya karena gadis itu telah batuk darah selama beberapa bulan. Dan dia bertanya-tanya, mengapa dia tidak mati saja? Tapi dia memutuskan sudah cukup dengan pikiran-pikiran buruk itu. Jadi dia memutuskan untuk membaca sebuah web novel baru untuk menghibur dirinya. Sebuah iklan muncul di layar ponselnya bahwa manhwa ini direkomendasikan untuk dibaca bagi para pencari sensasi. Iklan itu menyatakan bahwa manhwa ini menceritakan kisah karakter-karakter pria tampan dan seorang wanita yang rapuh. Tokoh utama berpikir bahwa judul manhwa itu terdengar sangat menarik. Jadi, dia memutuskan untuk mulai membacanya. Tapi, sebelum dia sempat mengklik bab pertama, dia tiba-tiba mulai batuk lagi. Meringkuk seperti bola di atas tempat tidur. Ada noda darah di tangannya akibat batuknya. Dan gadis itu berpikir betapa lelahnya dia dengan semua ini. Sebuah papan sistem dengan pilihan menerima atau menolak untuk membaca manhwa itu muncul. Di layar ponsel, mata tokoh utama terbelalak. Tidak mengerti apa itu, tapi gadis itu menjadi sangat penasaran. Dan lagi pula, ini gratis. Jadi dia memutuskan untuk menerima undangan itu. 1 detik setelah menerima undangan itu, dia tiba-tiba melihat bayangannya di layar ponsel. Sambil melempar ponselnya, gadis itu berpikir tidak ada gunanya membaca. Manhwa itu karena dia akan segera mati. Saat dia berbaring menatap langit-langit, dia mulai berpikir tentang bagaimana dia bermimpi untuk hidup dalam tubuh yang sehat. Dia ingin hidup dalam tubuh yang begitu sehat, sehingga dia tidak perlu minum 1 pil pun. Tapi tokoh utama berpikir bahwa hari ini, entah kenapa, dia merasa kondisinya lebih parah dari biasanya. Dia bertanya-tanya, apakah dia benar-benar akan mati hari ini? Tiba-tiba, gadis itu merasa seperti jatuh ke suatu tempat. Dan saat dia jatuh, dia membuat sebuah permohonan agar dia beruntung di kehidupan selanjutnya dan menjalaninya dalam tubuh yang sehat. Sebuah sistem muncul di depan matanya, memberitahunya bahwa dia telah setuju untuk berpartisipasi dalam pencarian tokoh utama. Mata tokoh utama terbelalak kaget saat sistem itu bertanya, apakah dia akan mampu menemukan tokoh utama. Sistem itu memberi selamat kepada gadis itu karena telah masuk ke dalam tubuh tokoh utama, Rowella Clemens. Rowella berpikir dia sedang mengigau, dan kemudian menyadari bahwa ini adalah acara yang telah dia setujui sebelumnya. Sistem itu kemudian memberitahu Rowella bahwa dia diberi waktu tepat 1 tahun untuk menemukan tokoh utama. Saat Rowella membaca ini, dia tidak mengerti mengapa tepat 1 tahun. Dan apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sistem itu bertanya, apakah dia ingin mendapatkan tubuh yang sehat? Dan Rowella tidak mengerti bagaimana sistem itu mengetahuinya. Dikatakan bahwa jika Rowella bisa menemukan tokoh utama dalam waktu 1 tahun, dia akan bisa tinggal di tubuh ini selamanya. Sistem juga mengatakan bahwa tokoh utama itu lemah, tapi ini bukan berarti kesehatannya 0. Ketika Rowella bertanya lagi apakah ini benar, sistem menjawab bahwa ia tidak pernah berbohong. Rowella menyadari bahwa jika dia tinggal di tubuh ini selamanya, dia akan bisa melakukan apa yang biasa dia lakukan sebelum sakit. Rowella berpikir bahwa menurut alur cerita aslinya, semua pria jatuh cinta pada tokoh utama novel itu. Tapi kemudian dia berpikir bahwa sepertinya tidak akan seperti itu di sini. Tapi Rowella memutuskan bahwa dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk menemukan tokoh utama, dan kemudian menikmati hidupnya di tubuh yang baru. Gadis itu berkata bahwa dia telah membuat keputusan dan dia akan melakukannya. Tapi saat itu Rowella belum tahu bahwa di novel ini ada sebanyak 10 karakter pendukung. Di antara mereka, dia hanya perlu menemukan yang tepat. Sambil memegangi kepalanya, Rowella tidak mengerti bagaimana dia bisa menemukan orang yang dicarinya di antara mereka. Sistem mengatakan bahwa ia lupa menyebutkan sesuatu. Sistem itu mengumumkan bahwa jika Rowella gagal menemukan tokoh utama dalam waktu 1 tahun, dia akan mati.
Gadis itu terkejut dengan apa yang dibacanya, dan tubuhnya menjadi kaku karena rasa takut yang luar biasa. Rowella meminta sistem untuk tidak bercanda seperti itu, tetapi sistem mengatakan kepadanya bahwa itu bukan lelucon. Setelah ini, sistem memberitahu gadis itu bahwa dia kan sudah mati. Jadi, jika dia tidak bisa menemukan tokoh utama, dia tidak akan kehilangan apa-apa. Rowella menyadari bahwa itu benar. Tetapi, sulit baginya untuk membicarakan kehidupan dengan cara seperti itu. Sistem menambahkan bahwa tugas-tugas juga akan diberikan di waktu luang. Dan gadis itu bertanya tugas seperti apa. Misinya bukan hanya untuk menemukan tokoh utama, tetapi juga untuk meningkatkan ketertarikan para karakter pendukung padanya. Rowella bertanya, apakah misinya tidak akan selesai setelah dia menemukan sang protagonis. Tetapi sistem mengatakan bahwa perlu juga untuk meningkatkan ketertarikan yang lain padanya. Sistem menjelaskan bahwa pada awalnya, semua karakter pendukung akan memiliki ketertarikan 0. Tetapi mungkin ada pengecualian ketika ketertarikan seorang karakter pendukung mencapai 80%, Rowella akan memiliki kesempatan untuk memeriksa apakah seorang karakter pendukung adalah tokoh utamanya. Juga, jika Rowella tiba-tiba gagal dalam misi, sistem akan menemukannya, dan gadis itu menjadi sangat murka sambil berteriak pada sistem. Terdengar suara-suara di luar ruangan. Gadis itu menyadari bahwa seseorang telah datang, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia bingung. Sistem bertanya padanya apakah dia siap untuk memulai karena hitungan mundur akan segera dimulai. Dia tidak punya waktu untuk melakukan apapun sebelum sistem mengumumkan dimulainya misi. Mengucapkan, semoga berhasil pada gadis itu, lalu menghilang. Seseorang di luar bertanya padanya apakah dia yakin dia tidak sedang berkhayal, dan dia menjawab bahwa dia telah mendengar sesuatu. Rowella menutup mulutnya dengan tangan agar mengeluarkan suara sesedikit mungkin, dan tidak membongkar keberadaannya. Dia mulai melihat sekeliling dengan panik untuk mencari tempat persembunyian. Gadis itu memutuskan bahwa sekarang dia akan bersembunyi dan mencerna semua informasi yang baru saja dia terima. Tapi tiba-tiba, kakinya tidak sengaja tersangkut di selimut dan menjadi terjerat. Ada yang membuatnya tidak bisa bangun dengan benar. Rowella tersandung dan jatuh ke lantai, menimbulkan suara yang sangat keras. Para pria di luar saling berpandangan. Dan salah satu dari mereka yakin kalau sesuatu pasti sedang terjadi di dalam sana. Salah satu dari mereka berkata, kalau dia jelas mendengar sesuatu, jadi mereka harus segera masuk. Dan setelah itu, mereka berdua pun membuka pintu kamar itu dan langsung melihat sekeliling untuk mencari sumber keributan. Para pria ini ternyata adalah kakak-kakak Rowella. Yang satu bernama Evan Clemens, dan yang lainnya bernama Louis Clemens. Rowella memaksakan senyum di wajahnya saat Evan dan Louis bertanya kapan dia siuman. Gadis itu hanya menyapa dengan bingung, tidak tahu harus berkata apa, dan berpikir bahwa dia dalam masalah. Tak lama kemudian, seorang dokter datang untuk memeriksa kondisi Rowella. Setelah pemeriksaan, Duke Chase Clemens bertanya apakah Rowella baik-baik saja. Dokter mengatakan bahwa dia benar-benar sehat. Dan bahkan sulit dipercaya bahwa Rowella baru saja tidur selama 1 tahun penuh. Kakak-kakaknya, Evan dan Louis, bergumam bahwa tidak ada yang meragukan hal itu. Chase menoleh ke arah anak-anak itu dan dengan kasar memerintahkan mereka untuk menjaga mulut. Rowella terkejut bahwa dia telah tidur selama 1 tahun penuh. Tetapi yang lebih menarik perhatiannya adalah reaksi dari ketiga orang ini. Dia sangat terkejut dengan reaksi pria bernama Evan itu. Yang jelas-jelas tidak terlihat senang. Saat kakak beradik Clemens menoleh padanya, gadis itu hanya tersenyum diam. Tapi dia tidak mengerti mengapa Evan memasang ekspresi seperti itu. Seolah-olah dia tidak senang. Rowella telah sadar. Tiba-tiba, seorang pria bernama Chase meraih tangan Rowella, yang tentu saja tidak disangkanya. Chase berkata kepada gadis itu, sambil menatap matanya, bahwa dia pikir Rowella tidak akan pernah bangun lagi. Dia bertanya pada Rowella, apakah tubuhnya baik-baik saja? Dan memintanya untuk mengatakan sepatah kata. Saat Rowella menatap mata Chase, dia berpikir betapa tampannya pria itu dan pria seperti ini hanya ada di manhwa. Tapi dia sadar, itu sama sekali bukan hal yang penting sekarang. Dan dia harus segera menjawab sesuatu. Dia memutuskan untuk memberinya pujian. Jadi Rowella tersenyum dan meminta maaf karena mengatakannya di pertemuan pertama mereka. Tapi dia menyebut Chase sangat tampan. Dokter dan kedua kakaknya yang berdiri di belakangnya hanya terdiam, membatu di tempat dengan mulut ternganga. Tapi Rowella segera menyadari bahwa wajah pria itu menjadi lebih serius.
Chase berkata bahwa Rowella sama sekali tidak baik-baik saja, yang mana membuat dokter itu menjawab bahwa dia sehat sepenuhnya. Rowella tiba-tiba menjadi takut ketika melihat percikan api keluar dari tubuh Chase karena amarahnya. Setelah itu, pria itu bertanya kepada dokter, kenapa Rowella tidak mengingatnya? Merespons hal itu, dokter yang ketakutan menjadi gagap, mencoba untuk menjawab sesuatu, tapi semua kata-kata seakan tersangkut di lidahnya. Rowella menebak pria itu marah, karena dia tidak mengingatnya. Tiba-tiba, gadis itu mendengar suara yang familiar, menyadari bahwa sebuah sistem telah muncul. Sistem itu memberitahunya bahwa pria ini adalah ayahnya. Dan dia memiliki ketertarikan yang luar biasa pada karakter utama. Rowella pun sadar kalau itu adalah ayahnya. Jadi, dia meraih tangan pria itu lagi dan berkata, kalau dia mulai sadar, dokter menduga itu karena Rowella sudah tertidur terlalu lama. Louis kaget saat Rowella memanggil Chase ayah, dan Evan bertanya apa dia masih waras. Rowella tidak mengerti apa kesalahannya, jadi dia hanya tersenyum saja, dan Chase bilang karena dia sudah tidur lama, dia mungkin tidak mengerti apa yang sedang terjadi sekarang, dan pria itu mengelus rambutnya. Rowella jadi sedih dan minta maaf, tapi memanggilnya ayah lagi. Namun sang ayah berkata bahwa dialah yang seharusnya minta maaf, karena putrinya baru saja bangun dan dia malah membuat keributan di sini. Gadis itu menjawab kalau dia baik-baik saja, dan semuanya baik-baik saja. Menanggapi ini, pria itu hanya tersenyum singkat dan berkata, syukurlah. Setelah itu, Rowella berkata dengan ragu-ragu bahwa dia perlu sendirian untuk menenangkan pikirannya. Chase setuju dan berkata mereka akan melakukannya. Lalu menyuruh semua orang keluar, tapi tepat di ambang pintu. Pria itu berhenti, berbalik ke arah gadis itu, dan berterima kasih padanya karena sudah bangun. Dan Rowella teringat akan seseorang yang berterima kasih karena dia bangun, sambil memanggilnya Youngji. Rowella balas berterima kasih pada ayahnya. Meskipun dia tidak mengerti kenapa, setelah semua orang pergi, Rowella memikirkan ingatan yang tiba-tiba muncul di kepalanya. Tapi gadis itu mencoba menepis pikiran-pikiran buruk itu, sambil menggelengkan kepalanya. Pertama, dia masuk ke dalam tubuh tokoh utama novel yang dia baca sebelum kematiannya. Dan itu terasa sangat keren baginya, karena sekarang tubuhnya menjadi seringan bulu. Dia melompat kegirangan. Teringat bagaimana sistem baru saja memberitahunya bahwa tubuh sang tokoh utama itu lemah, tapi Rowella sadar kalau dibandingkan dengan tubuhnya yang dulu. Tubuh ini berkali-kali lipat lebih kuat. Tapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan berhenti melompat-lompat di kamar. Rowella bahkan tidak tahu novel macam apa ini, karena dia hanya membaca pendahuluan dan bab pertamanya saja. Dan jika gadis itu tahu hal seperti ini akan terjadi, dia pasti akan membaca lebih banyak bab lagi. Beberapa saat kemudian, ayah Rowella sedang duduk di ruang kerjanya sambil minum teh dan memikirkan sesuatu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kapan semuanya tiba-tiba berubah begitu drastis. Sebelum Rowella pingsan, dia bertanya pada ayahnya kenapa dia tidak menemuinya lebih awal. Padahal, dia adalah ayahnya. Dia marah dan berkata bahwa karena dia tidak bisa mengaktifkan auranya, semua orang menudingnya. Dan mengatakan kalau dia tidak punya tempat di keluarga ini. Rowella tumbuh di panti asuhan sampai dia berumur 5 tahun. Tapi saat dia berumur 6 tahun, dia diangkat oleh sebuah keluarga dan menjadi anak angkat. Chase mencoba memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Tapi Rowella tidak senang dan menolaknya dengan segala cara. Pada saat itu, karena amarah yang meledak dalam diri gadis itu, dia bahkan memecahkan cangkir. Dan pecahannya berserakan di lantai. Menertawakan pelayan untuk setiap kesalahan adalah hal yang biasa bagi Rowella. Dan setelah debutnya di kalangan atas, Rowella masih gagal menjalin hubungan dengan orang lain, termasuk para pelayan Chase. Bertanya padanya apakah dia harus menulis surat ke kuil. Pria itu menolak dan berkata bahwa mereka harus merahasiakannya untuk sementara waktu. Tapi dia berkata bahwa mereka harus mengantisipasi reaksi Looknet. Dan pelayan itu setuju dengan hal ini. Chase menyadari bahwa Rowella telah berubah drastis karena suatu alasan. Keesokan harinya, para pelayan datang ke kamar Rowella untuk merapikannya. Salah satu pelayan secara tidak sengaja menarik sisir terlalu keras, menyebabkan Rowella merasa sakit dan berteriak. Pelayan itu juga ketakutan karena kesalahannya dan segera mulai meminta maaf. Berpikir bahwa Rowella sekarang akan berteriak dengan keras padanya. Dia bahkan berlutut dan mulai meminta pengampunan.
mengatakan bahwa dia tidak akan melakukannya lagi. Rowella mulai menenangkannya dan memberitahunya bahwa saat dia menyisir rambutnya sering kusut dan itu normal. Rowella meyakinkan pelayan itu bahwa dia benar-benar baik-baik saja dan memintanya untuk bangkit dari lantai. Pelayan yang malang dan ketakutan itu berterima kasih pada Rowella sambil menangis. Rowella menduga bahwa di masa lalu, Rowella memperlakukan para pelayan dengan buruk. Itulah sebabnya mereka sangat ketakutan. Pelayan itu bertanya apakah dia akan dipecat. Dan Rowella berkata, tentu saja tidak. Rowella menyeka air mata dari wajah pelayan itu dan berkata bahwa mereka dan banyak orang lain telah merawat dirinya selama dia tidur selama ini. Dengan senyum lembut di wajahnya, gadis itu bertanya pada pelayan bagaimana dia tega mengusir dan memecat mereka. Pelayan lain berlari menghampiri mereka dan memberitahu Rowella bahwa mereka sangat senang dia akhirnya bangun. Rowella tersenyum padanya dan berterima kasih atas segalanya. Pelayan itu bertanya mengapa dia memanggil mereka dengan begitu formal dan memintanya untuk memanggil mereka secara informal. Rowella menjawab bahwa lebih mudah baginya menggunakan bahasa yang sopan. Dan para pelayan bertanya, apakah mereka telah melakukan sesuatu yang salah. Tetapi pada akhirnya, Rowella mengalah dan setuju dengan mereka, mengatakan bahwa dia akan berbicara dengan mereka secara informal. Setelah ini, pelayan itu memintanya untuk mengizinkan mereka menyelesaikan persiapan, agar Rowella bisa punya waktu untuk makan malam bersama ayah dan saudara-saudaranya. Rowella tersenyum pada mereka dan setuju, mengatakan bahwa dia mengandalkan mereka. Beberapa saat kemudian, Rowella sudah duduk di meja makan keluarga bersama ayah dan saudara-saudaranya. Seluruh meja dipenuhi dengan makanan, yang terlihat sangat lezat dan menarik. Dan saat gadis itu melihat berbagai hidangan di depannya, dia berpikir bahwa dia berada di surga. Tapi satu-satunya hal yang mengganggunya adalah saudara-saudaranya lagi-lagi. Terlihat agak tidak puas. Ayahnya berkata bahwa mereka sudah lama tidak makan bersama. Jadi, dia menyuruhnya untuk makan dengan cepat sebelum semuanya menjadi dingin. Akhirnya, semua orang mengambil peralatan makan mereka dan mulai makan. Rowella tidak mengerti mengapa suasana begitu sunyi di meja saat makan malam keluarga. Pada saat itu, dia teringat bagaimana dia selalu makan siang bersama ibu dan ayahnya ketika mereka masih hidup. Gadis itu teringat bagaimana dia dan orang tuanya selalu mengobrol dengan riang di meja makan, tanpa henti-hentinya. Tiba-tiba, sang ayah memperhatikan suasana hati putrinya yang aneh, dan bertanya, apakah dia punya nafsu makan? Rowella segera bersemangat kembali ke dunia nyata, dan berkata bahwa dia akan makan semuanya sekarang. Ketika dia mencoba sepotong daging, dia benar-benar terkejut betapa lezatnya itu. Untuk beberapa alasan, ayah dan saudara-saudaranya terkejut dengan reaksinya terhadap makanan, terutama saat Rowella bilang betapa enaknya makanan itu. Rowella menarik cangkir makanan lain ke arahnya, sambil terus mengatakan betapa lezatnya makanan itu. Dia melahapnya satu persatu, memenuhi mulutnya dengan semua yang ada di hadapannya. Dia berpikir sudah lama sekali tidak merasakan makanan selezat ini, karena selama sakit, dia tidak bisa makan dengan normal. Melihat putrinya, Chase menyuruhnya untuk makan pelan-pelan, dan bilang akan meminta dibuatkan lagi. Rowella sangat senang mendengar kabar ini dan berterima kasih pada ayahnya dengan mulut penuh makanan. Louis diam-diam bertanya bagaimana bisa seorang duchess muda memasukkan begitu banyak makanan ke dalam mulutnya. Kakak kedua berkata, sepertinya asal-usul yang sebenarnya tidak bisa disembunyikan. Pasasita kita toka. Dan mendengar kata-kata itu, sang ayah menggebrak meja dengan keras. Dia dengan marah memanggil Evan, menyuruhnya untuk segera diam. Evan menggigit bibirnya, menatap meja dengan marah. Chase menyadari Rowella ketakutan karena teriakannya dan tersedak. Lalu mulai batuk, dia meminta maaf padanya, karena berteriak begitu tiba-tiba dan bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Rowella menutupi mulutnya dengan tangan, dan menjawab semuanya baik-baik saja, sambil mencoba mengunyah makanannya dengan cepat. Setelah itu, dia tersenyum pada Chase, dan memintanya untuk tidak khawatir, memanggilnya ayah lagi. Chase masih belum terbiasa dengan fakta bahwa Rowella dengan begitu tenangnya memanggilnya ayah. Mereka hanya tertawa manis melihat situasi itu dan melanjutkan sarapan dengan tenang. Kemudian, setelah menyelesaikan makan siangnya, Rowella pergi keluar, berpikir bahwa dia bersyukur memiliki kesempatan untuk makan makanan lezat seperti itu. Tetapi, karena tatapan tidak menyenangkan Evan padanya, dia bahkan tidak bisa menelan satu suap pun. Tak lama, seorang pelayan mendekatinya
dan bertanya dengan cemas, apakah dia menyukai makanannya. Menyadari suasana hatinya, Rowella berkata, dia sedikit lelah karena mungkin terlalu memaksakan diri. Setelah mendengar kata-katanya, pelayan itu menyarankan agar dia mandi air panas, dan Rowella terkejut. Pelayan itu berkata akan menuangkan garam khusus ke dalam bak mandi yang akan cepat menghilangkan rasa lelah. Rowella senang ketika pelayan itu juga mengatakan bahwa mandi akan membantu memperbaiki suasana hatinya. Sesampainya di kamar mandi, gadis itu yakin bahwa garam itu membantunya untuk rileks, dan otot-ototnya juga menjadi santai. Baru setelah mandi air yang sangat panas, dia mulai merasa mengantuk. Dia memutuskan untuk berbaring di dalam air, hanya menenggelamkan telinganya. Sejak kecil, kesehatannya sangat buruk. Pada usia 4 tahun, dia menderita kelainan jantung, dan pada usia 13 tahun, menderita sarkoma. Karena itu, dia harus tinggal di rumah sakit. Hampir sejak lahir, dan sepertinya pergi ke sekolah adalah hal yang mustahil. Dan ketika dia mencapai usia 8 tahun, dia hampir meninggal. Ini terjadi karena ulah ibunya sendiri, yang mulai mencekiknya ketika datang ke kamarnya. Sang ayah yang masuk ke kamar membeku di tempat. Ketika dia melihat dan mendengar apa yang terjadi di sana, dia segera berlari mendekat dan mulai berteriak pada istrinya, sambil bertanya apa yang sedang dilakukannya. Pria itu meminta istrinya untuk sadar saat dia menariknya menjauh dari putrinya. Tapi dia hanya mencoba mengatakan sesuatu. Wanita itu bertanya, berapa lama lagi mereka bisa bertahan dengan keadaan seperti ini? Karena suaminya bekerja sepanjang malam. Tapi itu tidak ada gunanya. Dia memberitahunya berapa lama lagi mereka harus menutupi tagihan rumah sakit jika putri mereka pada akhirnya akan segera meninggal. Saat mendengarkan semua ini, air mata mengalir di wajahnya. Dan dia hampir tercekik karena ibunya yang mencoba mencekiknya. Tetapi pada kenyataannya, Rowella sadar dia sedang tenggelam ketika dia menyadari tidak bisa bernapas di bawah air. Gadis itu segera muncul dari air, mencoba mengatur napasnya karena napasnya terengah-engah. Dia melihat telapak tangannya yang bersih. Sudah lupa bahwa di sini, di dalam game, dia tidak sakit. Karena dia sakit dan kesehatannya buruk. Bukan hanya dia yang menderita, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Dia berpikir bahwa mungkin tubuh ini adalah hadiahnya untuk hari-hari yang sulit itu. Rowella sadar bahwa dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini untuk tetap berada di tubuh ini. Tapi, sekarang dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain, karena tugas utamanya sekarang adalah bertahan hidup. Setelah mandi, para pelayan kembali menata rambut Rowella, bersiap untuk membuat gaya rambut tertentu. Gadis itu berbalik dan bertanya dengan tatapan lelah apakah ini perlu. Dia bilang dia hanya ingin bertemu kakaknya. Tetapi para pelayan mengatakan ini adalah pertama kalinya dia akan bertemu langsung dengan Louis. Mereka bilang seorang wanita dinilai dari pakaiannya, bukan dari pikirannya. Jadi mereka benar-benar harus menjaga penampilannya. Setelah berkata begitu, mereka menyemprotkan parfum ke rambut gadis itu untuk memberikan aroma yang menyenangkan. Saat para pelayan melaporkan bahwa mereka telah selesai, Rowella terkejut dengan betapa cantiknya penampilannya. Dia menyadari bahwa Rowella sekarang berusia 17 tahun. Sementara para pelayan memberitahunya bahwa dia sekarang bisa berjalan dengan percaya diri. Gadis itu berterima kasih pada mereka sambil tersenyum, lalu meninggalkan ruangan. Saat mendekati pintu, dia berpikir lebih baik menemui Louis dulu, baru kemudian Evan. Dia yakin Louis setidaknya mau berbicara dengannya. Jadi dia pun mengetuk pintu, Evan berdiri di ambang pintu, dan Rowella bisa langsung membedakannya. Karena sistem yang menyala di atas kepalanya menunjukkan tingkat kepercayaannya. Rowella bilang dia datang karena ingin bicara dengan Louis. Mendekat pada adiknya. Evan mencondongkan tubuh dan bertanya kenapa dia datang ke kamarnya. Tapi gadis itu bingung dan kehabisan kata-kata. Karena dia yakin ini adalah kamar Louis. Akhirnya, Evan bersedekap dan berkata bahwa dia akan mendengarkannya. Dia terkekeh dan bertanya, apakah gadis itu datang ke kamarnya untuk bicara dengannya? Rowella langsung sadar bahwa Evan ingin menipunya dan menertawakannya dengan berpura-pura menjadi Louis. Dia sadar Evan memanfaatkan fakta bahwa mereka kembar, tapi berkat tanda di atas kepala mereka, Rowella bisa dengan jelas membedakan siapa adalah siapa. Dan ini menguntungkannya. Gadis itu dengan berani memanggil nama kakaknya. Dan berkata bahwa dia datang khusus untuk bicara dengan Louis. Evan mengerutkan kening dan bertanya, apakah dia yakin yang ada di hadapannya adalah Evan?
Rowella bingung dan memberitahunya kalau dia hanya merasa itu adalah Evan dan bukan Louis. Dan ya, Evan terkejut, bertanya lagi bagaimana Rowella bisa tahu dan merasakannya. Padahal, Evan pikir dia hanya mengarang saja. Sistem menunjukkan kalau simpatinya meningkat 1%, dan dia menyadari bahwa Rowella adalah satu-satunya orang yang bisa membedakan mereka. Sampai-sampai, gadis itu tidak percaya dengan matanya sendiri. Dia kaget melihat simpati Evan yang tiba-tiba meningkat untuknya. Evan tidak mengerti kenapa Rowella menatapnya dengan sangat aneh. Tapi dia tidak punya waktu untuk bertanya, karena Rowella tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan menyerbu. Pria itu dengan pelukan erat. Dia berterima kasih pada Evan, mengatakan kalau itu keren, meskipun tidak mengerti maksudnya. Evan bertanya apa yang sedang Rowella lakukan, dan menyuruhnya untuk melepaskan pelukannya sekarang juga. Sementara Rowella terus mengatakan betapa hebatnya itu, Rowella berpikir baru sebentar tapi dia sudah berhasil menaikkan simpati seseorang. Padahal dia tidak melakukan apa-apa untuk itu. Pada saat ini, ketika gadis itu sedang memeluk kakak tirinya, Louis, yang mendengar keributan, masuk ke dalam kamar. Kakaknya yang terkejut bertanya pada Evan apa yang dia lakukan di sini. Mendapatinya dalam posisi seperti itu dengan Rowella. Begitu Evan melihat saudaranya, dia langsung mendorong gadis itu menjauh darinya. Rowella jatuh tepat ke pelukan Louis, lalu menoleh untuk melihat siapa yang menangkapnya. Dia berterima kasih pada kakaknya, karena telah menangkapnya, dan tidak membiarkannya jatuh. Sementara Evan menatap pemandangan itu dengan aneh. Dia memutuskan untuk pergi secepat mungkin. Rowella yang gembira melambaikan tangan padanya, dan berkata kalau mereka akan bertemu lagi besok, sekarang dia harus mencari cara untuk membuat Louis menyukainya. Louis, pada saat itu, menatap aneh adiknya, mencoba memahami apa yang salah dengannya. Sudah duduk di sofa dengan buku catatan di tangannya. Gadis itu bertanya pada kakaknya, makanan apa yang dia sukai. Louis menjawab dengan ragu-ragu kalau itu adalah daging. Lalu bertanya, kenapa Rowella tiba-tiba tertarik dengan hal itu? Tentu saja, Rowella tidak mengatakan yang sebenarnya. Jadi, dia bilang kalau dia ingin mengenal kakaknya lebih jauh. Louis terkejut ketika Rowella menambahkan kalau dia telah kehilangan ingatannya dan tidak mengingat apapun. Rowella bertanya, apa hobinya? Apa yang suka dia lakukan? Dan banyak lagi. Louis bertanya-tanya kenapa Rowella begitu tertarik dengan ini. Dia menjawab kalau itu sederhana, dan itu hanya karena Louis adalah kakaknya. Tapi Louis menjawab dengan mengatakan bahwa bahkan jika Rowella kehilangan ingatannya, komunikasi mereka tidak akan berubah. Tentu saja dia sudah menduganya. Tapi sepertinya Rowella benar-benar tidak punya hubungan yang baik dengan saudara-saudaranya. Tapi Rowella tidak bisa membiarkan semuanya begitu saja, karena dia harus melanjutkannya sampai akhir. Dia bertanya, apakah itu alasan Louis tidak mau menjawab pertanyaannya? Dan Louis berkata, kalau Rowella akan melupakannya juga nanti. Tapi Rowella tiba-tiba berteriak dan berkata kalau dia tidak akan pernah melupakan ini, dan akan mengingat semuanya tanpa terkecuali. Louis terkejut, dan menjelaskan padanya, kalau dia tidak perlu melakukan ini. Tapi kemudian pria itu menepuk dahinya sendiri, karena bukan itu yang ingin dia katakan. Rowella dengan dingin menjawab kalau dia mengerti, dan bahwa dia akan pergi sekarang setelah dia berdiri. Iya, Pop. Oke, yes. Dia bilang ingin memperbaiki hubungannya dengan Louis. Tapi sepertinya dia seharusnya memulai dari Evan. Louis terkejut saat menyadari bahwa dialah orang pertama yang Rowella datangi dan bukan Evan. Rowella memutuskan untuk berpamitan, tapi Louis mencoba menghentikannya dan bertanya kenapa dia memutuskan untuk datang padanya. Rowella tersenyum. Karena itulah pertanyaan yang sangat ingin dia dengar sebagai balasannya. Rowella berkata sambil tersenyum bahwa Louis tampak lebih ramah padanya. Setelah kata-kata itu, sistem memberitahu Rowella bahwa simpati Louis telah meningkat sebesar 1%. Louis berdeham dan meminta Rowella untuk duduk, sambil berkata bahwa tidak akan butuh waktu lama untuk menjawab pertanyaannya. Rowella berpikir, jika semuanya berjalan seperti sekarang, maka menemukan yang sejati tidak akan begitu sulit. Louis bercerita tentang bagaimana dia menghabiskan waktu luangnya di kamar dan berlatih di sini. Yang dijawab Rowella bahwa itu keren banget. Dia bertanya pada Louis apa yang dilakukannya saat tidak bisa berlatih pedang. Dan dia bilang dia tidur karena itu membantu ototnya pulih. Dan setelah menceritakan kisahnya, Louis bertanya pada Rowella apa arti kata ovigot. Menyadari kata seperti itu tidak ada pada zaman itu.
Rowella menjelaskannya sebagai kekaguman yang luar biasa. Gadis itu menulis di buku catatannya bagaimana Louis mengembangkan aura dan tak lama kemudian mulai berlatih anggar yang membantunya menjadi ahli tingkat menengah sejati. Sambil menatap kakaknya, Rowella berpikir bahwa ini akan menjadi kesepakatan yang sangat menguntungkan. Dia memutuskan untuk segera memperbaiki hubungannya dengan Louis agar bisa belajar anggar. Juga, menurut Louis, Evan adalah seorang ahli pedang tingkat atas dan selangkah lagi menjadi seorang master pedang. Louis sendiri adalah seorang ahli tingkat menengah. Artinya, peringkatnya tepat di bawah Evan. Dan satu-satunya master pedang di keluarga Clemens adalah ayah Rowella, Chase Clemens. Keluarga Clemens memiliki pasukan yang hanya terdiri dari para pendekar pedang paling hebat dan cakap di Kekaisaran Romawi. Di mana kaisar adalah orang yang paling penting. Menjadi ksatria, pengawal kekaisaran lebih sulit daripada meraih bintang dari langit. Bagaimanapun, sekali berada di sana, seseorang bahkan dari kalangan paling bawah sekalipun, tapi dengan keterampilan yang mumpuni, bisa menerima kekuatan terbesar, tapi bahkan dengan tingkat keahliannya, Louis tidak punya rencana untuk bergabung dengan pengawal kekaisaran. Rowella bertanya apa maksudnya. Dia berencana untuk fokus pada studinya, dan Evan yang akan bergabung dengan pengawal. Wajah Louis menjadi muram, dan dia berkata bahwa itu benar, dan Evan kemungkinan besar akan bergabung dengan pengawal untuk masuk ke akademi. Seseorang harus berusia setidaknya 20 tahun, tapi Evan lulus lebih awal. Rowella tidak bisa mengerti mengapa Louis tiba-tiba menjadi begitu murung. Louis berkata bahwa dia tidak sepintar Evan, dan bahwa dia berada di peringkat kedua. Dia mengatakan bahwa Evan jauh lebih populer darinya di akademi. Meskipun orang-orang berbakat seperti itu sulit untuk dilewatkan, para ksatria itu sendiri juga bersikeras agar Evan menjadi kepala keluarga berikutnya, karena dia jauh lebih baik dari Louis. Rowella bertanya-tanya mengapa Louis tiba-tiba mulai membandingkan dirinya dengan Evan. Mencoba menghiburnya, Rowella menyebutkan bahwa dia mendengar Louis juga lulus dari akademi, dan peringkat kedua itu tidak terlalu buruk. Dia bilang, justru hebat si kembar bisa meraih peringkat pertama dan kedua. Rowella menambahkan kalau dia merasa sangat kasihan pada teman-teman kakaknya yang masuk akademi bersamaan dengannya. Dia berpendapat kalau Louis pasti kesulitan menyeimbangkan semuanya. Dan bertanya, apakah dia merasa itu sulit? Gadis itu bertanya, apakah dia sangat sibuk dengan pekerjaan? Yang dijawab Louis, kalau dia tidak sesering itu bekerja. Tapi, Rowella membalas, kalau ini bukan soal popularitas dan tujuan utama dalam hidup adalah menemukan cinta. Itulah kenapa Rowella memberitahu kakaknya, kalau dia tidak seharusnya membandingkan dirinya dengan Evan. Louis terkejut mendengar Rowella berkata bahwa meskipun mereka kembar, mereka adalah orang yang sama sekali berbeda. Setelah itu, Rowella berkata kalau mereka akan lanjut ke pertanyaan terakhir. Dia bertanya, jika dia berusaha sangat keras dan memberikan segalanya, apakah Kak Louis akan menyukainya? Louis langsung tersipu mendengar kata-kata itu dan menjadi bingung. Pada akhirnya, Louis tidak pernah menjawab pertanyaan terakhir Rowella. Tapi, setidaknya Rowella berhasil mengetahui perasaan Louis terhadap saudaranya, Evan. Louis mengagumi Evan sampai batas tertentu. Tapi bagi Rowella, jika dia ada di posisi Louis, dia pasti akan membencinya. Tapi Rowella bertanya-tanya, apakah Louis mungkin hanya berpura-pura padanya kalau memang begitu keadaannya? Bagaimanapun juga, Rowella tidak mengerti kenapa dia mengkhawatirkan orang lain. Dia sadar kalau dia harus menemukan protagonis yang sesungguhnya sesegera mungkin, dan karena Rowella sekarang sudah sehat, dia memutuskan untuk menulis sebuah daftar tentang apa yang ingin dia capai di masa depan. Pertama, dia menulis kalau dia menginginkan semua yang hatinya inginkan. Dan kedua, dia bisa berlari tanpa kehabisan napas. Setelah beberapa saat, Rowella selesai menulis daftar keinginannya untuk masa depan. Dia menulis kalau dia ingin belajar seni bela diri, memelihara hewan peliharaan, dan belajar yoga. Tapi untuk melakukan semua ini, Rowella pertama-tama harus menemukan sang protagonis. Tapi tiba-tiba, dia menjadi murung saat memikirkan apa yang akan terjadi jika dia tidak bisa menemukan sang protagonis. Tapi gadis itu langsung menggelengkan kepalanya untuk mengusir pikiran-pikiran buruk. Dia dengan tegas berkata pada dirinya sendiri kalau dia tidak akan menyerah dan akan berjuang sampai akhir. Beberapa waktu berlalu setelah ini, dan keluarga Clemens kembali berkumpul di meja makan. Kedua saudara yang duduk bersebelahan itu hanya diam. Evan makan dalam diam dan Louis melirik ke arah Rowella. Chase, ayah Rowella,
juga terus memperhatikan putrinya, melihat kalau porsi makannya sekarang lebih sedikit. Gadis itu terlihat sangat tenang. Tidak seperti terakhir kali, sang ayah memutuskan untuk bertanya apakah dia benar-benar tidak berselera makan hari ini. Tapi Rowella menyangkalnya dan berkata kalau makanan di meja sangat lezat. Setelah ini, pria itu bertanya kenapa dia makan sangat sedikit dan begitu lambat. Rowella berkata kalau dia membuat kesalahan kemarin saat kehilangan ingatannya. Dia juga membiarkan etiket dilanggar. Dia berkata bahwa bahkan jika dia kehilangan ingatannya, dia tetaplah putri angkat keluarga Clemens. Dan Rowella menambahkan kalau hal ini membuatnya semakin bertekad untuk menjadi orang yang pantas menyandang nama keluarga. Setelah kata-katanya, sebuah sistem tiba-tiba muncul yang memberitahukan bahwa simpati si kembar padanya telah naik 1% lagi. Semua pelayan yang berada di luar dan mendengar ini tidak dapat mempercayai telinga mereka. Evan bertanya-tanya, mengapa Rowella tiba-tiba membicarakan hal ini? Dan Louis bertanya-tanya, apakah ini semacam rencananya? Chase memberitahu Rowella bahwa dia baru saja punya ide yang cemerlang. Gadis itu berterima kasih pada ayahnya dengan senyum di wajahnya. Dan saat dia duduk di sana dengan senyum terpaksa, dia berpikir bahwa dia sudah lapar, sambil mengambil peralatan makan di tangannya. Rowella berharap sekarang tidak ada yang akan mengganggunya makan. Tapi tiba-tiba ayahnya, Chase, berkata bahwa dia punya hadiah untuknya. Dia bilang karena putrinya itu punya ide yang begitu cemerlang. Dia ingin memberinya hadiah dan bertanya apa yang dia inginkan. Pria itu berjanji, mengatakan bahwa dia akan memenuhi semua keinginannya. Dia berkata bahwa dia ingin belajar berlari. Jadi dia butuh pakaian olahraga untuk itu. Rowella menambahkan bahwa dia hanya ingin berlatih di depan mansion, tapi ayahnya memotong pembicaraannya. Dia menolak keinginannya ini dan berkata bahwa dia akan melakukan apa saja kecuali hal itu. Rowella terkejut dengan apa yang didengarnya, berpikir bahwa kalau begitu dia hanya akan terkurung dan tidak bisa pergi kemana-mana. Ayahnya menjelaskan kepadanya bahwa karena dia kehilangan ingatan, akan berbahaya membiarkannya meninggalkan mansion sendirian. Rowella berpikir bahwa kata-katanya terdengar sama sekali tidak meyakinkan. Namun pada akhirnya, Rowella setuju dengannya dan mengatakan bahwa dia memang seharusnya tidak meninggalkan mansion sendirian. Sekarang, sang ayah setuju dengannya dan memintanya untuk memikirkan lagi keinginannya. Sekali lagi, setelah beberapa waktu, ayah Rowella memintanya untuk menyapa seorang wanita. Chase memperkenalkannya sebagai Isabella, yang merupakan putri muda dari keluarga Twill. Pria itu menjelaskan bahwa Isabella akan mengajarinya. Rowella membungkuk padanya, mengatakan bahwa suatu kehormatan besar baginya untuk bertemu dengannya. Dan kemudian, dia memperkenalkan namanya. Isabella balas membungkuk dan mengatakan bahwa suatu kehormatan besar juga baginya untuk bertemu dengannya. Rowella berpikir bahwa Isabella terlihat sangat seperti seorang bangsawan yang sopan dan terpelajar. Dia yakin pendidikannya akan luar biasa dengan guru seperti itu. Meskipun Isabella bahkan belum mulai mengajar, ayahnya mengatakan bahwa dia dan kepala keluarga Twilly memiliki hubungan yang cukup baik sebagai teman. Dan akan sangat bagus jika Rowella dan Isabella menjadi teman. Setelah ini, Chase berdiri dan mengatakan bahwa dia akan pergi, meninggalkan mereka berdua untuk berbicara. Rowella tersenyum pada guru barunya dan mengatakan bahwa dia mengandalkan Isabella. Isabella bertanya dengan kaget, apakah rumor tentang Rowella yang kehilangan ingatannya itu benar? Tetapi begitu Rowella ragu dalam jawabannya, Isabella segera meminta maaf karena menanyakan pertanyaan yang tidak sopan seperti itu. Tapi Rowella, sebaliknya, memutuskan untuk bertanya apakah dia pernah dekat dengan Isabella. Isabella berkata bahwa pertama-tama, dia akan menceritakan kepada Rowella tentang sejarah kekaisaran. Dia mengatakan bahwa di kekaisaran, ada 4 keluarga kadipaten yang menjadi fondasi Kadipaten Clemenceau, yang memiliki kekuatan tepat di bawah keluarga kekaisaran berkat bantuan militer yang dimilikinya. Dan Kadipaten Twilly, terkenal karena pengetahuannya dalam sains dan kedokteran. Kadipaten Balera mendapatkan kepercayaan dari kekaisaran, dengan memihak kaisar selama pendirian kekaisaran Romawi. Duchess Hugel awalnya menetap di tanah yang subur. Dan setelah itu, mereka pun mulai memperluas wilayah kekuasaannya di antara semua keluarga Duke. Hanya keluarga Clemens dan Twilly yang berhasil mempertahankan hubungan yang sangat dekat satu sama lain ini semua terjadi karena selama pendirian negara, keluarga Twilly terlibat dalam pengobatan keluarga Clemens. Tidak seperti sihir penyembuhan biasa, sihir penyembuhan keluarga Twilly
Memiliki rona giok yang sangat indah, sihir penyembuhan keluarga Twili pun menjadi terkenal di seluruh kekaisaran. Karena kemampuannya yang luar biasa untuk membawa perubahan keberhasilan pendirian kekaisaran menciptakan hubungan persahabatan. Di antara keluarga Clemens dan Twili setelah itu, Isabella menceritakannya pada Rowella dan dia pun mengangguk mengerti. Berkat cerita Isabella, Rowella akhirnya bisa memahami secara garis besar tentang isi novel itu. Gadis itu sadar untung saja dia bisa mengerti ceritanya, bahkan tanpa membacanya sama sekali. Toh, Isabella berkata hubungan mereka memang renggang, tapi menurutnya, itu karena Rowella jarang sekali muncul di berbagai acara. Rowella sadar bahwa dirinya yang asli memiliki karakter yang buruk, tapi meskipun begitu, Isabella dengan ramah setuju untuk menghabiskan waktu dengannya. Dan dia mulai berpikir bahwa Isabella memang akan menjadi guru yang baik. Tiba-tiba, Isabella berkata waktu berlalu begitu cepat dan sudah saatnya dia pergi. Rowella pun setuju sambil tersenyum. Dan berterima kasih untuk hari ini. Setelah itu, dia memanggil Isabella guru, yang membuatnya tampak sangat malu. Rowella langsung meminta maaf atas segala kemungkinan kesalahan yang mungkin dia lakukan. Namun, Isabella menjawab dengan gugup bahwa Rowella tidak seharusnya memanggilnya guru. Tapi Rowella membalas bahwa Isabella adalah gurunya, dan sudah logis baginya untuk memanggilnya begitu. Setelah itu, Rowella meraih tangan Isabella dan memintanya untuk mengajarinya dengan sungguh-sungguh. Isabella berkata, dia tidak percaya bahwa Rowella benar-benar memanggilnya guru dan dia berterima kasih padanya. Kemudian Isabella tampak ragu-ragu. Sambil menghentakkan kakinya seolah ingin mengatakan sesuatu, dia bertanya pada Rowella, apakah sudah menghubungi Kyle? Dan gadis itu terkejut dan bertanya, siapa itu Isabella? Berkata, itu adalah adiknya. Dan dia sangat mengkhawatirkan Nona Clemens. Rowella sadar bahwa dia punya kandidat lain untuk menjadi karakter utama. Dia bertanya apakah Nona Twili punya seorang adik laki-laki? Dan Isabella membenarkan bahwa Kyle adalah adik laki-lakinya. Mata Rowella langsung berbinar ketika dia menyadari bahwa ini benar-benar kandidat baru untuk peran karakter utama. Dia memutuskan harus segera menemuinya untuk mencari tahu apakah Kyle adalah sang karakter utama. Tapi tiba-tiba, gadis itu teringat bahwa dia dilarang untuk keluar menyadari ekspresinya yang berubah. Isabella bertanya apakah semuanya baik-baik saja, dan Rowella menjawab bahwa semuanya baik setelah itu. Isabella berkata bahwa dengan izin Rowella, dia akan pamit, dan mereka pun mengucapkan selamat tinggal lalu gadis itu keluar ke koridor, menutup pintu di belakangnya dan menyandarkan punggungnya di sana pada awalnya. Isabella sangat gugup ketika ayahnya menugaskannya untuk belajar dengan Lady Clemens, karena sebelumnya, Rowella selalu berpura-pura tidak memperhatikan Isabella, tapi hari ini, Rowella adalah orang yang benar-benar berbeda. Dan Isabella berpikir, mereka bahkan bisa menjadi teman baik. Kemudian, dia teringat lagi bagaimana Rowella memanggilnya guru setelah itu. Adegan kemudian beralih ke momen yang terjadi 10 tahun yang lalu saat ayah Isabella berteriak padanya. Dia bertanya, apa gunanya membuang-buang waktu untuk pekerjaan yang tidak berguna? Sambil menunjuk ke arah putrinya. Dia berkata bahwa kemampuan bawaannya terlalu tidak berarti, tapi Isabella sambil menangis terseduh-seduh, menjawab ayahnya bahwa dia ingin menjadi seorang guru, yang dijawabnya bahwa dia tidak mau mendengar omong kosong seperti itu. Dia bertanya, apakah Isabella tahu bahwa di keluarga mereka, semua orang dari generasi ke generasi menjadi seorang penyembuh. Ayahnya memberitahunya bahwa dia tidak bisa menjadi pengecualian, dan bahwa dia tidak boleh mengatakan hal seperti itu lagi kepadanya. Tetapi, jika Isabella tiba-tiba berbicara tentang mimpinya lagi, ayahnya mengancam akan mengusirnya dari keluarga pria itu, berteriak pada putrinya, memintanya untuk menjawab, dan Isabella terpaksa setuju dengannya. Isabella mengingat hari itu, pertama kalinya dia meneriakkan dengan lantang apa yang benar-benar ingin dia lakukan, dan setelah itu, ketika ayahnya tidak mau mendengarkannya, dia memutuskan untuk mengakhiri mimpinya selamanya dan belajar kedokteran di akademi. Tapi Isabella tidak akan pernah menyangka bahwa suatu hari seseorang akan memanggilnya seorang guru, seperti yang terjadi hari ini. Beberapa waktu kemudian, Chase bertanya pada Rowella bagaimana pelajaran pertamanya dengan Isabella berjalan, dan dengan penuh semangat, Rowella berkata bahwa Isabella sangat anggun dan dia berharap bisa menjadi seperti Kona. Rowella menceritakan bagaimana Isabella memberitahunya sejarah kekaisaran dan peran keluarga mereka di dalamnya. Rowella berkata sambil tersenyum bahwa dia sangat senang menjadi anggota keluarga yang begitu luar biasa.
Chase menduga bahwa pelajarannya berjalan dengan baik. Dan Rowella mengkonfirmasinya dengan mengatakan bahwa Isabella menjelaskan semuanya dengan sangat baik. Ayahnya berkata bahwa Isabella sudah lama bermimpi untuk bergabung dengan Ordo Kekaisaran, yang membuat ayahnya khawatir. Rowella terkejut dengan ini dan bertanya, mengapa dia khawatir? Chase menjawab bahwa karena Lady Twilly juga sangat ahli dalam bidang kedokteran, dia pun mulai mempelajarinya di akademi. Tetapi, Rowella menceritakan bagaimana Isabella terlihat sangat bahagia selama pelajaran. Setelah itu, dia berkata bahwa dia berharap kedokteran juga akan disukai Isabella. Pada akhirnya, sang ayah memutuskan untuk bertanya pada Rowella, pilihan apa yang akan dia buat jika dia berada di posisi Isabella? Rowella menjawab dengan sepenuh hati bahwa dia akan memilih apa yang memberinya kebahagiaan. Chase tersenyum dan bertanya mengapa dia menjawab seperti itu. Rowella mengatakan bahwa jika seseorang memilih apa yang dia sukai, maka dia akan meraih kesuksesan besar di bidang itu. Dia mengatakan bahwa setelah ini, seseorang pasti ingin terus berkembang di bidang tersebut. Pelayan itu dengan jujur mengatakan bahwa Lady Rella telah tumbuh sangat dewasa. Ayahnya membenarkan kata-katanya, mengatakan bahwa itu benar. Faktanya, Rowella sedang berpikir untuk meminta izin ayahnya untuk bepergian sebentar keluar. Tetapi, dia tidak ingin merusak suasana yang menyenangkan ini. Suasana yang manis. Berpikir bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat. Akhirnya, gadis itu berdiri dan mengatakan sudah waktunya untuk pergi. Sambil membungkuk, sang ayah mengucapkan selamat tinggal padanya dan memintanya untuk kembali dan beristirahat dengan baik. Alhasil, saat Rowella kembali ke kamarnya, matahari sudah menghilang di balik cakrawala dan telah digantikan oleh bulan. Dia berpikir bahwa dia baru bisa melakukan apa yang dia suka setelah dia yakin bisa bertahan hidup di sini. Gadis itu menyadari bahwa dia harus menemukan karakter utama sesegera mungkin. Tapi Rowella bahkan tidak ingat wajah Kyle. Dan lagi pula, dia tidak diizinkan untuk pergi keluar. Tiba-tiba, sebuah sistem muncul di hadapan Rowella, memberitahukannya tentang sebuah misi baru. Sistem itu mengatakan kepadanya bahwa mereka bukannya tidak memperhatikan keinginannya untuk menemukan pahlawan sejati. Jadi dia tidak bisa hanya diam saja. Tapi Rowella dengan marah berkata bahwa sistem itu tahu betul kalau dia tidak diizinkan pergi keluar. Sistem itu berkata bahwa semuanya bergantung pada dirinya sendiri. Dan Rowella bertanya, misi macam apa yang menantinya? Misi pertamanya adalah keluar dari mansion dan mencapai pagar di halaman belakang. Rowella terkejut karena ini harus dilakukan sekarang juga, mengingat dia sedang mengenakan piyama. Sistem itu berkata bahwa ia tidak peduli bagaimana cara Rowella akan sampai ke sana, dan jika dia tidak menyelesaikan misinya, dia akan mendapatkan denda. Dan setelah itu, sistem memulai hitungan mundur. Ketika Rowella sadar, dia tidak punya waktu untuk ragu-ragu. Dia langsung berlari keluar dari kamarnya. Gadis itu berlari menaiki tangga dan mengerti bahwa dia tidak boleh gagal dalam misi pertamanya. Dia tahu bahwa dia harus menemukan karakter utama sesegera mungkin. Tapi Rowella bingung karena dia tidak tahu di mana pintu untuk keluar berada. Pada akhirnya, Rowella memutuskan untuk berlari menyusuri lorong sampai dia menemukan sebuah pintu. Tapi tiba-tiba, dia berhenti mendadak. Sudah basah oleh keringat karena berlari. Sambil bertanya-tanya, apakah pintu ini benar-benar ada? Dia berpikir, jika tidak ada di sisi ini, berarti pasti ada di sisi yang lain. Pada saat itu, gadis itu melihat seorang pelayan berdiri di koridor dan berpikir bahwa pria itu adalah penyelamatnya. Menyadari keberadaan Rowella, pria itu terkejut dan hendak bertanya apa yang dia lakukan di sini selarut ini. Setelah berdeham, pelayan itu bertanya pada Rowella mengapa dia datang ke sini selarut ini. Sambil mencengkeram bahu pria itu, Rowella berteriak bahwa itu tidak penting sekarang. Dia bertanya di mana pintu menuju halaman belakang, dan pelayan itu menunjukkannya arah, menunjuk ke sebuah pintu kayu. Dia bilang, pintu itu mengarah ke halaman belakang. Rowella berterima kasih dan langsung berlari ke sana. Bahkan, pelayan itu tidak sempat bertanya untuk apa dia pergi ke halaman belakang. Ya, biadana, diam. Sistem menunjukkan bahwa waktu yang tersisa adalah 4 menit 57 detik sebelum misi berakhir. Rowella memutuskan untuk mempercepat larinya. Tidak mengerti kenapa dia bisa membuang begitu banyak waktu. Ketika gadis itu sampai di depan pintu, dia mencoba membukanya. Tetapi, pintu itu hampir tidak mau bergerak. Tapi, setelah beberapa kali percobaan, pintu itu akhirnya terbuka, dan Rowella mendapati dirinya sudah berada di luar.
Dia terkejut ketika melihat ke sekeliling halaman belakang, karena tempat itu tidak seperti yang dia bayangkan. Rowella tidak mengerti mengapa pagar halaman belakang begitu jauh. Dia menyingsingkan pijamannya di tangan, agar lebih mudah berlari. Gadis itu sadar bahwa sekarang dia harus berlari secepat yang dia bisa, agar bisa tepat waktu. Sambil menarik napas dalam-dalam, Rowella pun bergegas menuju pagar itu. Dia berlari sekencang mungkin sampai sistem memberitahukan bahwa waktu yang tersisa hanya 32 detik sebelum misi berakhir. Rowella melihat pagar itu sudah sangat dekat, dan dia hanya butuh sedikit lagi untuk sampai. Akhirnya, gadis itu berhasil mencapai pagar dan menyentuhnya dengan tangan tepat saat waktu di sistem habis. Gadis itu tidak tahu apakah dia berhasil menyelesaikan misi atau gagal. Dia pun menatap ke arah sistem yang menunjukkan ikon sedang memuat. Sesaat kemudian, sistem memberitahu Rowella bahwa misinya telah selesai. Sambil menghela napas lega, Rowella merasa senang karena berhasil menyelesaikan misinya. Pada saat itu, seorang pria yang duduk di dahan pohon besar terus memperhatikannya. Setelah menyelesaikan misinya, Rowella ditawari untuk mengambil hadiahnya dengan memilih 1 dari 3 kunci. Dia memutuskan karena ini adalah misi pertamanya. Dia akan mengambil kunci pertama. Sistem memberitahukan bahwa Rowella telah membuat pilihannya dengan mengambil kunci pertama. Dan kemudian Rowella melihat bahwa dia menerima hadiah berupa tambahan 5 poin kelincahan. Sistem mengatakan bahwa dia kurang beruntung karena sepertinya kelincahan tidak akan banyak membantu Rowella menemukan karakter utama. Sistem itu juga menunjukkan kepada gadis itu seluruh statistiknya. Dan Rowella pun terkejut. Pria yang sedang mengawasi Rowella tidak mengerti apa yang coba dilihatnya di udara. Dia menyeringai, seolah sebuah rencana menarik telah terbentuk di kepalanya. Pria itu tiba-tiba melompat dari pohon dan mendarat di tanah. Rowella pun tersentak kaget, sambil mengatakan kalau dia membuatnya kaget, dan kemudian bertanya, siapa dia? Pria asing itu berjalan mendekatinya, berhenti sekitar setengah meter darinya, sambil memanggilnya dengan mesra Ellie. Dia bertanya apakah gadis itu, setelah kehilangan ingatannya, benar-benar sudah melupakannya. Pria itu berkata, hal itu sangat menyedihkan, sambil meletakkan tangannya di wajah Rowella. Rowella terkejut dan bertanya nama panggilan macam apa yang dia berikan padanya. Saat pria itu berbicara tentang betapa berbedanya Rowella sekarang, dia berpikir bahwa sebelumnya Rowella terlalu kaku di dekatnya. Dan sekarang, dia bahkan tak bisa membayangkan betapa bersinarnya senyum Rowella yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, pria itu menjauh dari gadis itu dan mengerutkan kening. Dia tidak habis pikir mengapa Rowella keluar ke jalan. Dengan penampilan yang begitu memalukan, dia memalingkan wajahnya. Berpikir bahwa setidaknya gadis itu memakai sesuatu. Meskipun mereka berada di daerah terpencil, sistem muncul lagi di depan mata Rowella, memintanya untuk fokus. Sistem memberitahu Rowella bahwa kemampuannya sekarang seperti sampah yang menyedihkan. Sistem juga memberitahukan bahwa jika Rowella ingin memeriksa statistiknya, dia hanya perlu menyebutkan namanya, dan jendela statistik akan muncul. Rowella mengetahui dari sistem bahwa semakin tinggi skill dan kemampuannya, akan semakin mudah baginya untuk menyelesaikan misi. Sistem memperingatkan gadis itu bahwa semuanya saling berhubungan dan hal itu sangatlah penting. Rowella terkejut dan tegang saat membacanya. Tapi dia tidak mengerti apa sebenarnya maksud dari sistem itu. Tapi sistem itu tidak pernah menjawabnya dan menghilang. Dan gadis itu bahkan tidak sempat bertanya apa-apa. Setelah itu, dia tidak sengaja tersandung dan mulai terjatuh tanpa menyadarinya. Tapi pria yang berada di dekatnya segera bereaksi dan langsung menangkap pinggang Rowella, menariknya ke arahnya. Rowella pun kembali sadar, mengingat pria itu masih di sini. Dia merasa sangat canggung, tapi meskipun begitu, dia berterima kasih padanya. Rowella memasang wajah aneh, seolah-olah dia merasakan semacam ketidaknyamanan. Pria itu bertanya apa yang terjadi dan apakah dia terluka. Gadis itu melambaikan tangannya dengan bingung dan menjawab bahwa dia baik-baik saja. Saat itu, dia sudah memutuskan untuk kembali ke mansion. Tapi, pria itu tiba-tiba mengangkatnya ke dalam pelukannya dan bertanya kemana dia akan pergi. Rowella berteriak, kencang dan terkejut melihat betapa tingginya posisinya sekarang. Dan tiba-tiba, gadis itu mulai berpikir bahwa sistem telah mengatur misi ini justru karena pria ini. Tapi Rowella tidak bisa mengerti mengapa pria itu tidak memiliki informasi apapun di atas kepalanya. Pria itu membawa Rowella ke tempat lain dan mendudukkannya di atas rumput di bawah pohon. Rowella,
sambil menatapnya. Berpikir bahwa dia mungkin bukan kandidat baru untuk peran karakter utama. Pria itu melemparkan jaketnya ke arahnya dan memintanya untuk memakainya. Meskipun dia berada di halaman mansionnya sendiri, pria itu berkata bahwa seorang wanita terhormat tidak seharusnya berada di luar dengan pakaian seperti itu, bahkan di depan teman-temannya. Dan setelah itu, telinga si pria menjadi sangat merah. Secepat ia mengatakan ini, Rowella tersenyum manis padanya dan mengucapkan terima kasih padanya untuk jaket si pria menata rambutnya. Dan berkata bahwa ada sesuatu untuk mengucapkan terima kasih padanya. Setelah itu, dia duduk di sebelah Rowella dan menyentuh lututnya dengan tangannya. Dia dengan hati-hati mulai mengangkat gaun piyamanya lebih tinggi untuk melihat lukanya. Tapi, karena salah mengartikan gerakan ini, Rowella menjadi ketakutan dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Pria itu menutupi wajahnya dengan jaketnya dan memintanya untuk tidak berteriak, karena mereka akan mendapat masalah jika seseorang mendengar mereka. Rowella bertanya-tanya apa yang direncanakan oleh si mesum ini. Tidak percaya bahwa dia adalah seorang kandidat untuk peran karakter utama. Dia menepis tangannya dan memintanya untuk menjauh darinya. Dengan marah dan ketakutan, gadis itu bertanya mengapa dia baru saja melakukan itu. Dia menambahkan bahwa meskipun seorang pria sudah lama tidak bertemu dengannya, dia tetaplah seorang putri, dan ini adalah rumahnya. Rowella berpikir bahwa pria ini benar-benar orang mesum. Rowella berkata dia harus lapor ke polisi, dan pria itu bertanya, omong kosong, apa yang sedang dia bicarakan? Gadis itu mulai berkata bahwa dia akan memanggil Duke Chase, mengingatkannya bahwa Duke adalah seorang ahli pedang, tapi pria itu mengabaikan kata-katanya, duduk di sebelahnya, lalu mencengkeram dagunya. Dan sekali lagi memanggilnya Ellie. Pria itu bertanya kepada gadis itu dengan nada serius, apakah dia takut padanya. Dan saat wanita itu menatapnya dengan bingung, pria itu dengan sabar menunggu jawabannya. Dan tiba-tiba, pria itu tak disangka mulai tertawa. Sambil mengelus kepala gadis itu, Rowella menjadi semakin bingung, tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Dia berteriak bahwa pria itu, si mesum, mulai berulah lagi. Dan pria itu dengan bercanda membenarkannya. Pria itu, yang menyebut dirinya teman Rowella, berkata dia hanya mencoba menyembuhkan lukanya. Rowella terkejut dan bertanya luka apa yang dia maksud. Dan pria itu menunjuk ke kakinya. Setelah itu, pria itu dengan hati-hati mendekatkan telapak tangannya ke luka di kaki Rowella. Dan bahkan sebelum dia sempat menyadari apapun, luka-luka itu menghilang. Gadis itu terkejut saat melihat tidak ada lagi luka dan kakinya tidak sakit lagi. Rowella menyadari betapa kerennya hidup dengan sihir dan dunia ini sungguh luar biasa. Dia berkata, sekarang dia merasa lebih lega saat dia mengatakan betapa mengagumkannya dunia ini. Menanggapi hal itu, pria itu menyeringai dan berkata bahwa dia bukan lagi anak kecil. Sambil memegang tangan pria itu, Rowella berterima kasih karena telah menyembuhkannya. Pria itu berkata, Rowella terus memanggilnya terlalu formal. Setelah itu, dia menambahkan bahwa dia bahkan tidak menyangka bahwa Rowella bisa melupakannya. Pada saat itu, Rowella melihat namanya di atas kepalanya, dan skala simpatinya yang mencapai 20. Dan ketika Rowella membaca namanya, dia menyadari bahwa ini adalah Kyle Twilly yang telah Isabella bicarakan. Gadis itu langsung sadar bahwa ini adalah Kyle, yang merupakan adik laki-laki Isabella. Rowella berkata dengan lantang bahwa dia hampir menang, dan Kyle bertanya apa yang dia bicarakan agar lebih meyakinkan. Rowella memutuskan untuk bertanya apakah dia benar-benar Kyle Twilly. Kyle terkejut karena Rowella masih mengingatnya, dan bahwa dia belum melupakannya. Dan Rowella berpikir bahwa Kyle jatuh cinta padanya jadi. Gadis itu berkata bahwa dia ingin menanyakan sesuatu, sambil menunjuk jarinya ke Kyle. Rowella bertanya apakah dia benar-benar menyukainya. Terjadi keheningan yang canggung di antara mereka setelah itu, karena Kyle tidak menjawab. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya dengan canggung dan berpindah tempat duduk, tidak tahu kata-kata apa yang harus dipilih untuk menjawab. Pada saat ini, Rowella melihat bagaimana sistem memberitahunya bahwa ada hubungan spesial antara dia dan Kyle, karena mereka sudah saling kenal selama 10 tahun. Kyle dengan bercanda berkata bahwa dia sendiri tidak tahu bahwa Rowella menyukainya, padahal mereka sudah saling kenal begitu lama. Rowella langsung ingin tenggelam ke dalam tanah karena malu. Mengutuk sistem yang tidak memberitahunya tentang ini lebih awal. Gadis itu tidak percaya dengan apa yang telah dia lakukan.
Dia juga tidak mengerti mengapa Kyle berbicara padanya seperti itu. Padahal, tingkat simpatinya baru 20%. Rowella rasanya ingin menjambak rambutnya sendiri saking malunya. Satu-satunya hal positif yang dia lihat dari semua ini adalah dia bisa mempelajari banyak informasi baru tentang Kyle Twilly, dan Rowella Clemens. Adalah teman masa kecil sejak lama, namun Rowella yang asli sangat kasar kepada para pelayan dan orang lain. Tapi di sekitar Kyle, gadis itu selalu bersikap berbeda. Mereka tidak mau menjadi bahan gosip di kalangan masyarakat kelas atas. Karena itulah, mereka memutuskan untuk bertemu di malam hari di halaman belakang mansion Rowella, di tempat yang tidak bisa dilihat siapapun. Fakta bahwa Rowella telah sadar belum diketahui secara resmi oleh siapapun, kecuali keluarga Twilly. Tapi meskipun begitu, Rowella masih tidak mengerti kenapa dia tidak bisa keluar dari mansion. Dia tidak tahu kenapa ayahnya merahasiakan fakta bahwa dia sudah sadar. Tapi sekarang Rowella mengerti kalau itu tidak penting, karena dia perlu meningkatkan simpati terhadap dirinya. Skala simpati Kyle tidak berubah dari awal pertemuan mereka sampai akhir, saat berada di tubuh Jung Eun-jae. Dia terbaring di satu tempat selama sekitar 17 tahun karena sakit. Saat gadis itu sedang melamun, seorang pelayan mengetuk pintu kamarnya, menanyakan apakah dia sudah bangun. Rowella menjawab ya. Dan pelayan itu boleh masuk, tapi Rowella juga bertanya-tanya, apakah dia tidak bisa menanyakan hal ini kepada orang lain? Gadis itu sadar bahwa dia bisa meminta nasihat dari seseorang tentang cara menyenangkan orang lain. Begitu pelayan bernama Penny itu masuk ke kamar Nona, Rowella langsung memanggilnya. Pelayan itu kaget dan bahkan takut saat Rowella berlari cepat ke arahnya. Dia berlari menghampiri pelayan itu dan berkata, ada sesuatu yang ingin dia tanyakan. Tanpa pikir panjang, Rowella langsung bertanya kepada pelayan itu apa yang harus dia lakukan untuk menyenangkan seseorang. Pelayan itu menyarankan bahwa kau bisa menyukai seseorang secara alami dengan sering bertemu dengannya dan menghabiskan waktu bersamanya. Rowella mendengarkannya dengan saksama, menyetujui setiap katanya. Dia bahkan berpikir lebih jauh, yakin bahwa jika kau lebih sering bertemu seseorang, maka simpati akan naik lebih cepat. Pelayan itu tiba-tiba berpikir bahwa nonanya telah jatuh cinta pada seseorang. Dan pada saat itu, Rowella menoleh padanya. Dia bertanya pada pelayan itu di mana kakaknya, Louis, berada. Berpikir dia harus mulai dengan target yang paling mudah. Pelayan itu berkata bahwa Louis sedang berlatih di tempat latihan. Jadi, Rowella pergi ke sana. Tak lama kemudian, gadis itu menemukan kakaknya sedang berlatih pedang. Louis sedang berlatih tanding dengan pedang di tangannya. Terlihat sangat fokus. Rowella, setelah mengamatinya, sekarang mengerti bagaimana latihan pedangnya sebenarnya berjalan. Dia terkejut melihat bahkan langit menjadi merah karena ayunan pedang Louis. Rowella mendapati dirinya berpikir bahwa dia sedang berada di dalam film saat melihatnya berlatih. Seringkali, setetes kebaikan kecil bisa menyentuh hati orang. Jadi, Rowella tidak datang dengan tangan kosong. Dia berpikir bahwa simpati bisa meningkat, bukan hanya karena perasaan romantis. Dengan pemikiran itu, gadis itu mendekati kakaknya dan memanggilnya. Tapi Louis, yang terlalu asyik berlatih, tidak langsung sadar bahwa itu adalah adiknya. Dia tiba-tiba berbalik dengan tajam dan mengayunkan pedangnya, berpikir bahwa dia perlu membela diri. Rowella bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi karena semuanya terjadi begitu dekat. Detik berikutnya, mata pedang yang tajam meninggalkan luka di lehernya. Baru pada saat itulah Louis menyadari bahwa itu adalah Rowella, sedang berdiri di depannya. Dan dia bertanya, dengan kaget apa yang sedang gadis itu lakukan di sini. Tangannya mulai gemetar. Dan Rowella berkata, dia membawakannya air. Berpikir mungkin Louis ingin meminumnya setelah latihan, sementara tetesan darah menetes ke aspal. Gadis itu berkata bahwa dia tidak ingin mengganggu latihannya. Dia menatap Louis, yang sudah terlihat kabur dalam pandangannya. Dan tiba-tiba dia sadar kalau dirinya terjatuh, melihat tangannya berdarah. Rowella tidak terkejut, karena dia telah terkena sabetan dari seorang ahli, tepat saat dia akan kehilangan kesadaran. Louis berlari ke arahnya dengan ketakutan. Setelah itu, Rowella segera dibawa ke mansion dan lehernya diperban. Sementara sang ayah menatap putrinya dengan marah. Saudara-saudaranya berdiri diam di samping. Chase berteriak pada Louis, menanyakan beraninya. Dia menyebut dirinya seorang pendekar pedang. Padahal, dia mengayunkan pedangnya ke sana kemari. Louis berkata, dia sudah memperingatkan semua orang.
untuk tidak masuk ke sana, karena dia akan berlatih. Chase menjawab bahwa meskipun begitu, bagaimana mungkin dia tidak menyadari kedatangan Rowella. Evan mengatakan bahwa dalam kasus ini, tanggung jawab ada pada Rowella yang muncul di sana tanpa pemberitahuan. Dia menambahkan bahwa Rowella lah yang tidak mematuhi permintaan kakaknya untuk tidak pergi ke sana, karena dia tidak berpikir para pelayan tidak memperingatkannya. Pada saat itu, mereka teralihkan oleh ketukan di pintu, di mana pelayan mengatakan bahwa Kyle telah tiba, dan dia ingin bertemu dengan Sang Duke. Chase menyuruh pelayan untuk mengundangnya ke sini. Setelah ini, Kyle yang ketakutan, dengan pakaian berlapis 3, muncul di ambang pintu kamar. Kyle perlahan mendekati tempat tidur tempat Rowella terbaring. Chase berterima kasih pada Kyle karena sudah datang. Tetapi Kyle justru memberitahunya bahwa seharusnya Chase yang berterima kasih padanya atas kesempatan untuk menyembuhkan Rowella. Melihat Rowella yang tidak sadarkan diri dengan kasihan, Kyle berkata bahwa dia sudah mengetahui semua detailnya. Dia mengatakan bahwa jika sedikit saja mana dari pedang itu menembus kulit, maka mustahil untuk menyembuhkan luka di lehernya. Kyle berpikir tentang saudara-saudara Rowella, mengingat bagaimana mereka telah merundungnya sepanjang masa kecilnya. Akhirnya, Kyle memberitahu Sang Duke bahwa sebelum dia bisa memulai pengobatan, semua orang kecuali Chase harus meninggalkan ruangan. Setelah pernyataan itu, saudara-saudara Clemens pergi dan kembali ke kamar mereka. Louis tetap berdiri di depan pintu, dan Evan bertanya mengapa dia berdiri di sana seperti patung. Louis bertanya dengan cemas, apakah semuanya akan baik-baik saja dengan Rowella, dan apakah Kyle akan bisa menyembuhkannya? Evan meyakinkan saudaranya bahwa bahkan jika ada bekas luka di lehernya, tidak ada keluarga waras yang tidak mau mengambil Rowella sebagai pengantin. Karena itu, Louis memutuskan untuk menceritakan bahwa setelah Rowella bangun 1 tahun kemudian, dia datang ke kamarnya. Dia memberitahu Evan bagaimana Rowella bertanya padanya, apakah Louis bisa menyukainya. Jika dia berusaha, dia menambahkan bahwa saat latihan, gadis itu datang untuk membawakannya air karena dia khawatir Louis akan kehausan. Tapi Louis bertanya pada saudaranya, apakah dia tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sampai Rowella memberitahunya tentang hal itu. Louis mencengkeram kepalanya dan berkata pelan bahwa sepertinya dia merasakan sesuatu pada Rowella. Sekarang, Louis menyadari bahwa ayahnya benar ketika mengatakan bahwa seorang pendekar pedang harus selalu peka dan mengenali semua suara. Tapi Louis bahkan tidak bisa mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi saat dia mengayunkan pedangnya. Dia tidak menyadari ada Rowella di depannya. Dia ingat bahwa hanya Rowella yang memanggilnya kakak di seluruh keluarga. Evan bertanya pada Louis, apakah dia benar-benar berpikir Rowella ingin mengasihaninya. Lalu mengatakan bahwa Rowella tidak akan pernah melakukan itu. Dan setelah itu, dia bertanya pada Louis, mengapa dia punya pikiran seperti itu, padahal dia sudah tahu. Louis tiba-tiba menyebutkan bahwa dia dan Evan adalah kembar yang lahir pada saat yang sama. Tetapi, ketika mereka mulai berlatih saat masih anak-anak, Louis berhasil menjadi ahli tingkat menengah, dan Evan berhasil menjadi ahli pedang tingkat atas. Dan perbedaan ilmu pedang mereka hanya 1 tingkat, tapi entah bagaimana, hal inilah yang membawa banyak perubahan dalam hidup mereka. Awalnya, Evan berjalan berdampingan dengan Louis, tapi kemudian setelah melewatinya, dia meninggalkannya jauh di belakang. Louis sadar bahwa dia akan selamanya tertinggal di belakang saudaranya, dan sendirian. Dan pikiran-pikiran buruk tentang betapa tidak bergunanya dia mulai memasuki kepalanya. Tidak hanya merasa menjadi saudara yang lebih rendah di samping Evan, sekarang Rowella juga mulai mengasihaninya. Dia teringat bagaimana adiknya dengan tulus mencoba menyemangatinya. Tapi Louis tidak mengerti apa yang malah dia lakukan. Setelah itu, dia terdiam, dan Evan bertanya, mengapa dia tidak melanjutkan? Louis berkata, dia tenggelam dalam pikirannya, dan ada banyak hal yang dipikirkannya. Jadi dia terdiam. Evan dengan dingin menjawab bahwa dia mengerti semuanya. Dan setelah itu, dia ingin pergi sambil berbalik. Tapi Louis tiba-tiba berkata bahwa, bahkan jika dia menceritakan semuanya pada Evan tetap tidak akan pernah bisa memahaminya. Setelah kata-kata itu, Evan berhenti dan berkata bahwa jika dia ada di posisinya, dia kemungkinan besar akan sengaja memukul Rowella dengan pedangnya. Dia menambahkan bahwa dia akan melakukan hal yang sama jika Rowella datang kepadanya saat latihan. Dia. Dan juga mengatakan bahwa dia tidak menyukai Rowella. Louis sangat marah ketika mendengar kata-katanya dan ingin mengatakan bahwa itu tidak benar.
Tapi saudaranya memotongnya. Evan memberitahunya bahwa Louis sendiri tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia menjelaskan ini dengan mengatakan bahwa Louis bukanlah tipe orang yang mampu menyakiti orang lain. Evan berkata bahwa tidak seperti dirinya. Louis adalah orang yang baik. Saat menyebut Kyle, Evan mengatakan bahwa dia tidak akan mengusir mereka jika tidak ada cara lain untuk menyembuhkan luka itu tanpa bekas. Akhirnya, Evan meminta Louis untuk berhenti menyiksa dirinya sendiri dan memikirkan segala macam omong kosong. Setelah itu, dia berbalik lagi dan berkata, akan pergi. Kali ini sungguhan. Setelah dia pergi, Louis mulai berpikir bahwa dia juga tidak bisa disebut orang baik. Setelah Evan dan Louis meninggalkan ruangan, Kyle menghampiri Rowella dan berkata akan membuka perbannya. Dia bilang lukanya jauh lebih dalam dari yang dia kira, menunjukkan bahwa pedang itu menembus lehernya jauh lebih dalam. Kyle memberitahu ayah Rowella bahwa dia akan menggunakan metode pengobatan yang tidak dipublikasikan. Chase bertanya apakah akan berbahaya menggunakan metode seperti itu pada Rowella. Dan Kyle berkata, dia tidak bisa menjaminnya. Dia berencana untuk menyembuhkan Mana dari pedang itu, dari lukanya dan justru memasukkan Mana penyembuh miliknya sendiri ke dalamnya. Kyle menjelaskan bahwa luka itu akan menghilang dari dalam, dan ayahnya berkata kalau ini adalah pertama kalinya dia mendengar metode pengobatan semacam itu. Kyle juga mengatakan kalau ini hanya bisa dilakukan jika orang itu ahli dalam mengelola metode penyembuhan, dan dia memang ahlinya. Namun, Kyle memperingatkan kalau metode ini akan sangat mengungkap kondisi kesehatan tubuhnya. Jadi, dia meminta sang Duke untuk merahasiakan pengobatan ini. Chase mulai bertanya-tanya apakah perkataan Kyle itu benar. Kalau begitu, dia benar-benar mampu menyembuhkan. Bahkan luka yang paling parah sekalipun, dia tahu kalau metode ini sampai terungkap. Orang-orang akan mulai menyiksa Kyle tanpa henti, dan tidak akan membiarkannya hidup dengan tenang. Dan tiba-tiba, Chase berpikir kalau akan bagus jika Kyle menikahi Rowella. Sambil memegang tangan gadis itu, Kyle berkata dia akan mulai menyembuhkan lukanya. Sang ayah pun kembali tersadar, tidak mengerti pikiran aneh apa yang sedang menghantuinya. Kyle pun menutup matanya, mencoba untuk fokus pada penyembuhan. Saat proses penyembuhan dimulai, sebuah aura berwarna muncul di sekitar Kyle dan Rowell. Kyle membuka matanya, menyaksikan luka di leher Rowella mulai menghilang. Setelah menggunakan metodenya, ketika luka itu benar-benar lenyap, tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun, Kyle menyadari kalau semuanya berhasil. Chase berterima kasih kepada Kyle atas bantuannya, dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dan dia menjawab kalau dirinya baik-baik saja. Kyle menegaskan bahwa orang lain tidak boleh tahu kalau luka yang begitu dalam telah sembuh dengan begitu cepat. Jadi Rowella harus tetap memakai perban di lehernya untuk beberapa waktu. Sang ayah berterima kasih lagi kepada Kyle dan berkata kalau dia tidak tahu apa yang akan dilakukannya tanpa Kyle.